Halo, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung kembali di channel Oldman Review. Kali ini, channel kami akan berbicara tentang investasi melalui aplikasi Coinworks. Tentunya di channel-channel yang lain sudah banyak dibahas bagaimana menggunakan aplikasi ini dan cara berinvestasi di dalam aplikasi ini. Oldman Review kali ini berbicara apa sih suka dukanya menggunakan aplikasi ini selama beberapa bulan ini. Banyak loh hal-hal yang menjadi bug di dalam aplikasi ini, tentunya mereka pasti akan berusaha memperbaiki. Tetapi Oldman merasakan apa yang terjadi kesalahan-kesalahan dalam aplikasi ini. Nah, teman-teman, kami akan share hal itu dan akan perlihatkan di dalam aplikasi bukti-buktinya bahwa aplikasi ini ada bug yang dalam tanda kutip akan mempersulit Anda ketika melakukan investasi. Check it out. Oke teman-teman, sedikit perkenalan tentang aplikasi Coinworks. Sudah autentifikasinya bisa menggunakan sidik jari ya, jadi cepat untuk mengaksesnya. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa di channel-channel lain dijelaskan koin robo itu apa, koin peer-to-peer apa, koin gold itu apa gitu ya. Kurang lebih sudah sangat banyak dibahas. Tapi sedikit aja menggambarkan koin robo itu mereka punya parameter-parameter melalui robot-robot gitu ya, sehingga bisa memilihkan aplikasi atau pinjaman gitu ya, sehingga memastikan Anda mendapatkan profit. Saya kurang tertarik produk ini karena returnnya sangat kecil. Terus kemudian koin peer-to-peer ini Anda memang benar-benar mencari sendiri melalui peer-to-peer lending gitu ya, atau crowdfunding, mencari aplikasi atau pinjaman-pinjaman dengan melihat profile dari borrowernya itu ya. Terus kemudian returnnya biasanya lebih tinggi, ya, returnnya lebih tinggi. Di sini ada koin bisnis, di mana teman-teman bisa membiayai peminjam-peminjam atau borrower yang mempunyai bisnis. Ada koin invoice. Koin invoice ini jadi ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan purchase order yang harus dibiayai. Mereka butuh pinjaman untuk bisa menjalankan pemesanan tersebut. Ada koin employee, ada koin pintar. Nah, koin employee itu untuk karyawan, koin pintar itu untuk yang meminjam untuk sekolah ya. Kemudian ada koin gold. Nah, koin gold ini kurang lebih Anda bisa menabung emas di sini ya, melalui proses subscription ya. Jadi setiap minggu Anda bisa nabung misalnya 1/4 gram atau 1 gram atau 2 gram, terserah kemampuan Anda, atau setiap bulan juga boleh, disesuaikan dengan kemampuan Anda. Tentunya kalau koin gold ini lebih cenderung investasi untuk lindung nilai ya, supaya uang Anda tetap nilainya sesuai dengan nilai emas ya. Nah teman-teman, saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar untuk tentang produk-produk Coinworks, tetapi saya akan menjelaskan lebih lanjut gitu ya, tentang apa sih kendala-kendalanya. Saya tidak mengatakan bahwa aplikasi ini tidak bagus. Nyatanya sampai sejauh ini dengan investasi sebesar 16 juta yang saya lakukan di bulan secara bertahap ya, di bulan Desember sampai dengan bulan Mei ini sudah terrealisasi 396 juta. Tetapi bukan berarti tanpa resiko. Saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian bahwa ada keterlambatan ya, yang belum terbayar di pinjaman saya. Nah, ini pinjaman saya di bulan April itu masih tersisa 632.000 something yang masih overdue.
ya, yang masih overdue belum ada pengembalian. Artinya meskipun saya mendapatkan keuntungan hampir 400.000, tetapi ada pinjaman saya 600.000 yang masih belum kembali. Oke, itu saja yang saya jelaskan ke. Nah, bug yang pertama yang Altman Review temukan adalah perhitungan overdue. Ada angsuran-angsuran yang sudah terlambat, tetapi masih diakui belum terlambat. Mari kita cek. Nah, saya mau share sedikit ke teman-teman sekalian. Bug yang pertama yang saya temui di Coinworks ini adalah perhitungan overdue. Ya, cicilan yang overdue itu di sini di bulan April saya ada 2 pinjaman yang terlambat sebesar 420.000. Tapi coba Anda perhatikan di sini ada aplikasi yang harusnya sudah due date di tanggal 29 April 2021, tetapi diakui di dalam aplikasi ini masih upcoming. Ya, harusnya ini sudah overdue. Kalau sekarang tanggal 15 harus overdue lebih dari 15 hari. Ya, tetapi di sini masih upcoming. Ini sedang saya konsultasikan dengan mereka. Tetapi ini terjadi ya, teman-teman. Nah, aplikasi-aplikasi yang lain itu sudah benar. Kalau sudah membayar ada statusnya paid, ada kalau belum membayar berarti statusnya late. Ini yang kedua, yang paling dulu bikin investasi di Coinworks ini bikin deg-degan, auto purchase-nya saya setting 200.000 dan tiba-tiba ketika ditutup menjadi 2 juta. Saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman sekalian. Ada satu pinjaman yang langsung motong 2 juta dan bikin saya panik tiba-tiba. Langsung dia memotong saldo saya, available cash saya 2 juta untuk satu pinjaman tertentu. Nah, saya bisa tunjukkan ke teman-teman sekalian. Saya sudah untungnya pinjaman itu ini ya, bayar ya. Tapi saya sempat panik dan waduh, padahal saya suka dengan aplikasi Coinworks ini karena Anda bisa ngasih pinjaman minimal 100.000. Jadi Anda bisa memecah-mecah resiko. Ya, Anda bisa memecah-mecah resiko. Jadi kalau kira-kira grade-nya C, saya pinjami cuma 100.000. Kalau grade-nya B, saya pinjami 200.000 gitu ya per aplikasi gitu ya. Untuk risk management lah buat saya gitu ya. Jadi jangan sampai kita resikonya besar, kita pinjami dengan pinjaman yang sangat besar. Itu akan berbahaya sekali. Nah, ini teman-teman, Anda bisa lihat di sini, untungnya bayar ya, walaupun dia grade-nya grade B. Saya pinjami satu pinjaman ini dengan 2 juta, karena dia bayar, saya mendapatkan return sebanyak 46.000 ya, selama 2 bulan gitu kalau tidak salah. Jadi kecil sih, dan resikonya kalau nggak balik ya cukup besar, 2 juta ya. Nah, ini bug yang kedua yang saya temui dan saya sempat protes ke Coinworks. Coinworks menanyakan ke saya apakah saya benar-benar tidak pernah mengeset bahwa itu 200 itu sebagai 2 juta. Saya bilang saya tidak pernah dan tidak akan mungkin membuat aplikasi auto purchase saya menjadi 2 juta. Dan saya pakai screen recorder gitu ya. Aplikasi dia, nih ya, saya kasih contoh ya. Ini saya pinjemin 200.000. Saya close, saya save, saya activate menjadi 2 juta. Nah, tapi mereka sudah teralokasi, sudah tidak bisa karena sudah teralokasi.
Nah itu hati-hati di situ. Auto purchase memang membantu, tapi ketika ada bug seperti ini, resikonya menjadi resiko pelanggan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau sudah terjadi sebuah kesalahan dan kemudian Anda konsultasikan, Anda minta pertolongan kepada Coinworks melalui chatting ataupun melalui email, ternyata nggak semudah itu mereka menanggapi dan membenarkan aplikasi mereka. Akibatnya, pemotongan 2 juta tadi, pengalokasian tersebut tidak bisa dirubah. Untungnya, pinjaman itu bisa dibayarkan tepat waktu. Kalau tidak, yang tadinya rencananya 200.000 menjadi 2 juta. Nah, berikutnya teman-teman, aplikasi Coinworks ini yang saya sedikit komplain gitu ya, tentang kecepatan dan pelayanan ya, tentang komplain bagaimana handlingnya itu nggak cepat dan kadang nggak ada solusi gitu ya. Ya seperti yang saya tanyakan tentang auto purchase gitu ya, sudah email-emailan beberapa kali sampai saya sertakan videonya tentang bug mereka. Ketika teralokasikan, ya ini berapa kali saya email-emailan sama mereka ya, mulai dari tanggal berapa ini, dari tanggal 1 Maret gitu ya, yang mereka curigai itu HP saya katanya. HP saya gitu. Saya bilang auto ordernya ngaco gitu, kasih 200.000 per order, tiba-tiba jadi 22 juta dan foto-fotonya saya sertakan semua di sini. Dan sampai dengan tanggal 13 akhirnya ya sudah, solusinya hanya minta maaf gitu ya. Jadi tidak ada solusi ya, tidak ada solusi. Itu yang saya keluhkan terhadap Coinworks ini. Problem keempat yang kita temui ada di auto purchase. Nah, kadang auto purchase kita itu sudah aktif, tapi ternyata tidak melakukan purchasing, jadi tidak melakukan pembiayaan. Nah, berikutnya yang saya share kepada teman-teman sekalian, kelemahan dari aplikasi Coinworks ini di auto purchase. Auto purchase ini kalau sudah kita lihat posisinya sudah on ya, tapi beberapa kali saya temukan dalam 1 minggu kok tidak ada purchase. Ya, tidak ada purchase, padahal saya lihat di marketplace itu ada. Misalnya saya harusnya purchase untuk scoring B dengan 1 sampai dengan 3 bulan, itu ada di dalam marketplace, tetapi auto purchase-nya tidak berjalan. Nah, biasanya apa yang saya lakukan, saya akan matikan, terus kemudian saya hidupkan kembali. Nah, ini yang sering terjadi. Baru setelah direset seperti ini, dimatikan dan dihidupkan lagi, baru dia langsung purchase semua. Pang gitu ya. Jadi, nah akibatnya ya auto purchase yang kita harapkan ketika ada aplikasi dia akan otomatis melakukan pembiayaan gitu ya, itu tidak berjalan. Jadi langsung ketika dihidupkan, pembiayaannya langsung gelondongan. Nah, duit Anda tiba-tiba habis di situ, langsung kepotong semua. Harusnya kan bertahap ya, kalau demi tanggal kan lebih enak gitu ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman kalau menggunakan aplikasi Coinworks ini. Secara keseluruhan, aplikasi Coinworks ini adalah direkomendasikan buat teman-teman sekalian untuk melakukan investasi dan mendapatkan keuntungan. Kalaupun ada bug maupun problem selama pemakaian, selama kita memberikan feedback kepada mereka,
mereka akan berusaha memperbaiki. Ada beberapa bug yang sudah diperbaiki mereka dan sudah tidak terjadi lagi. Ada beberapa yang sedang saya laporkan, sehingga bisa dilakukan perbaikan. Secara overall, rekomendasi-rekomendasi dari CoinWorks ini cukup bagus, dan jarang sekali aplikasi-aplikasi yang sudah kita berikan pinjaman itu yang menunggak. Tentunya kalau Anda memperhatikan risk management, Anda memilah-milah scoring mana yang A, B, atau C yang Anda biayai, dan bagaimana portfolio pinjaman Anda. Misalnya Anda mengatur 40% di scoring A, 20% di grade B, atau sekian persen di grade C. Nah, itu terserah Anda sekalian. Sejauh ini saya tidak terlalu agresif dalam memberikan pinjaman dan tidak banyak pinjaman yang menunggak. Nah, kalaupun menunggak, tetap ada asuransi kreditnya yang bisa mengcover pokok utang yang diberikan. Nah, selamat berinvestasi teman-teman sekalian, dan semoga bisa memberikan passive income yang mensejahterakan buat Anda sendiri, tetapi di lain sisi tujuannya dari CoinWorks adalah memberikan pinjaman kepada pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Itu sangat bagus buat ekonomi kita. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.